Assalamualaikum semua, selamat datang di Tan Patih Channel. Channel yang membahas tentang sejarah, fakta, mitos, legenda, sosial dan budaya masyarakat. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas asal-usul nenek moyang orang Minangkabau versi Tan Patih Channel. Sebelum lanjut ke pembahasan, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru video dari kami. Suku Minangkabau atau sering disebut suku Minang adalah salah suatu suku di Indonesia. Sebagian besar suku Minang terdapat di wilayah Indonesia bagian barat, khususnya Provinsi Sumatera Barat. Dalam sejarah Minang sendiri, terdapat beberapa versi dari mana asal-usul nenek moyang orang Minang tersebut. Berikut kita akan bahas asal-usul orang Minangkabau menurut 3 versi. Yang pertama yaitu menurut Tambo. Tambo Minangkabau adalah karya sastra sejarah yang merekam kisah-kisah, legenda-legenda yang berkaitan dengan asal-usul suku bangsa, nagari, dan tradisi dan alam Minangkabau. Tambo Minangkabau ditulis dalam bahasa Melayu yang berbentuk prosa. Tambo berasal dari bahasa Sangsekerta, tambai, yang artinya bermula. Dalam tradisi Minangkabau, Tambo merupakan suatu warisan turun-temurun yang disampaikan secara lisan. Kata Tambo atau Tarambo dapat juga bermaksud sejarah, hikayat, atau riwayat. Dalam Tambo Minangkabau menyebutkan bahwa nenek moyang orang Minangkabau adalah Iskandar Zulkarnain. Di dalam sejarah Melayu, hikayat Aceh dan Bustanul Salatin, tokoh Iskandar Zulkarnain ini juga disebut-sebut, tetapi secara historis tetap saja merupakan seorang tokoh legendaris. Iskandar Zulkarnain adalah seorang raja yang sangat besar dalam sejarah dunia. Sejarahnya merupakan sejarah yang penuh dengan penaklukan daerah timur dan barat yang tiada taranya. Dia berkeinginan untuk menggabungkan kebudayaan barat dengan kebudayaan timur. Iskandar Zulkarnain juga disebut kisahnya dalam kitab suci Al-Quran. Iskandar Zulkarnain mempunyai anak dengan nama Maharajodirajo. Maharajodirajo ditugaskan Iskandar Zulkarnain untuk menguasai Pulau Emas, yaitu Pulau Sumatera. Sayangnya, Tambo tidak pernah menyebutkan kapan peristiwa itu terjadi. Tambo hanya menyebutkan pada masa dahulu yang mempunyai banyak sekali penafsiran. Tambo juga mengatakan bahwa nenek moyang orang Minangkabau dari puncak Gunung Merapi. Tafsirannya kira-kira sebagai berikut. Sewaktu Maharajodirajo sedang berlayar menuju Pulau Emas dalam mengemban tugas yang diberikan oleh Iskandar Zulkarnain, pada suatu saat dia melihat daratan yang sangat kecil. Karena masih sangat jauh, setelah sampai ke daratan tersebut, ternyata sebuah gunung, yaitu Gunung Merapi. Gunung Merapi sangat kecil yang mula-mula kelihatan, itulah yang dikatakan sebagai tanah asal orang Minangkabau. Cerita yang demikian itu masih ada sampai sekarang pada zaman kita ini. Ada baiknya kita kutip apa yang dikatakan Tambo. Sang Rajodirajo berkata, "Dek lamo bakalamoan nampaklah gosang dari laut, nan sagadang talui itia, sedang dilamun-lamun ombak." Yang artinya, sesudah lama berlayar, akhirnya kelihatanlah pulau yang sangat kecil, kira sebesar telur itik, yang kelihatannya hanya timbul tenggelam sesuai dengan turun naiknya ombak. Selanjutnya dikatakan, "Dek lamo bakalamoan aye lawik basentak turun, nan gosanglah basentak naik, kok dariklah sarupo paco, namun kabanan bakian norong kepada ninyek kita laman darek masuk itu iyo di puncak Gunung Merapi." Yang artinya kira-kira seperti ini. Karena sudah lama
berlayar dan pasang sudah mulai surut. Gosang yang kecil tadi makin besar. Daratan yang kelihatannya itu tak ubahnya seperti pecah. Maka dinamakan daratan itu dengan Pulau Pecah, yang akhirnya didarati oleh nenek moyang kita yang mendarat kira-kira di Gunung Merapi. Peristiwa inilah yang digambarkan oleh pepatah adat Minangkabau berbunyi, dari mana titik palito? Dari telong nan barapi. Dari mana asal minyak kita? Dari puncak Gunung Merapi. Yang artinya kira-kira seperti, dari mana titik pelita? Dari telong nan berapi. Dari mana datang nenek kita? Dari puncak Gunung Merapi. Pepatah adat ini sampai sekarang masih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Minangkabau. Bagi kita yang menarik dari cerita Tambo ini bukanlah mengenai arti kata-katanya, melainkan adalah cerita itu memberikan indikasi kepada kita tentang nenek moyang orang Minangkabau asalnya datang dari laut dengan berlayar yang waktunya sangat lama. Yang kedua yaitu menurut teori. Teori yang pertama yaitu teori Yunan. Teori ini menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina bagian selatan. Menurut Muhammad Ani, bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak ke selatan oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Yang kedua yaitu teori Nusantara. Dalam teori Nusantara menjelaskan bahwa asal mula manusia yang menghuni wilayah Nusantara ini tidak berasal dari luar, melainkan dari wilayah Nusantara itu sendiri. Jadi, teori ini menjelaskan bahwa nenek moyang Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Yang ketiga, menurut Tan Patih Channel. Dari pandangan Tan Patih Channel sendiri, pada zaman Nabi Nuh, dunia ini dipenuhi air, sehingga puncak Gunung Merapi pun seperti pulau kecil. Di puncak Gunung Merapi lah nenek moyang orang Minangkabau berlabuh dengan kapalnya. Apakah kapal itu kapal Nabi Nuh atau tidak, hanya Allah lah yang tahu. Tentang sosok Iskandar Zulkarnain adalah nenek moyang orang Minangkabau, Tan Patih Channel setuju. Tapi apakah Iskandar Zulkarnain itu sosok yang sama dengan yang ada dalam sejarah atau dalam Al-Quran? Hanya Allah lah yang tahu. Seandainya memang benar nenek moyang orang Minangkabau adalah Raja Iskandar Zulkarnain yang dikisahkan dalam Al-Quran, wah, sangat bangga kita menjadi orang Minangkabau. Sekian dulu pembahasan tentang asal-usul nenek moyang orang Minangkabau versi Tan Patih Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.